benerang daripada cahaya. Tapi abang dari tadi narasinya adalah asumsi gitu. Dan bagaimana jika Oke, sekarang kita bicara alat bukti ya. Bagaimana jika asumsi yang abang gunakan tadi itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga memberikan konflik of interest gitu kan. Ya, makanya biar jangan seperti itu, kubukakanlah biar kau lihat ya. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tidak ada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudy Hanes ya digeruduk sama herdernya si Kudis TV ini ya. Tapi berbuih-buih pun si Rudy Hanes menjelaskan benar-benarlah padahal hal sederhana itu, tapi herdernya Edis ini memang tidak mau paham gitu, bukan tidak paham sebenarnya, tapi tidak mau paham, yaitu karena kebencian itu mendatangi Rudy Hanes dengan kebencian sehingga berbuih-buih pun tidak akan masuk mereka karena bebalnya mereka ya, karena menganggap bahwasanya Edis itu pahlawan bagi herdernya. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Saya buat situ banyak oten stres gara-gara dapati fakta bahwa selama ini idola mereka yang mereka puja-puja dan junjung-junjung sekarang ternyata penghujat Katolik kawan. Dibilanglah saya fitnah, dibilanglah saya nipu, bohong, enggak kawannya. Semuanya itu masih ada, video-video lamanya masih ada. Sekarang ada lagi video terbaru kawan, cuman saya karena di perantauan tak bisa buka ya. Di situ lucu, malah dia mengkritisi Lai. Nah, jadi kawan, posisi di sini sudah jelas bahwa dia SSC ya, saksi Yehova ya. Dan dia me-WA saya kawan. Nah ini sebenarnya saya tidak mau mengangkat ya, tapi karena kasihan ya udahlah saya angkat aja lah. Nah ini ya. Ya. Nah ini lihat Edis ya, apa dibilangnya, dia tidak percaya Yesus Tuhan kawan. Nah, ini Yesus memang bukan Tuhan Rudy, kau jangan bongak kayak Oneness. Nah ini kan dia melaga Oneness, tapi dia juga saksi Jehovah. Saksi Jehovah tetap tidak percaya Yesus Tuhan ya. Oneness masih mending kawan, masih percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi saksi Jehovah nggak percaya. Sampai malam tadi di WA Panda ada saya tanggap ya. Saya arsipkan ya. Sampai malam tadi dia tetap bertahan Yesus bukan Tuhan ya. Jadi aku kasihan melihat pengikut si Edis Bogel ya, Edis Bogel namanya. Tukang tipu ya. Apa yang mau kalian perjuangkan dari Edis Bogel itu kawannya? Kalian bilang dia seiman, mana seiman kalian dia? Sampai detik ini dia kira ketika Yesus jadi Tuhan itu jadi Oneness. Dia keliru kawan. Itulah namanya Allah Tritunggal. Roh itu, Roh Kudus adalah Allah. Yesus adalah Allah dan Bapa adalah Allah yang satu kesatuan ya. Maka kalau bersama-sama itulah baru Allah. Firman tidak bersama-sama dengan Allah namanya apa? Kalau di buku namanya kitab suci. Kalau aku sampaikan namanya khotbah atau pengajaran ya, penginjilan, pemberitaan. Nah, Edis nggak paham yang gitu-gitu kawan. Ya. Padahal kita kayak macam mukanya. Kan sudah kujelaskan sama kalian ya. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, tidak ada tar, aku buka dulu ya. Jadi kawan-kawan, kalian itu sudah dibohong-bohongi Edis. Ya, kalian itu dibodohinya.
Makanya dia tidak berani bicara Bible, karena begitu dia bicara Bible terbongkar kebohongannya bahwa dia itu adalah SSY, saksi Yehova. Sudah jelas Lukas 2 ayat 11 itu kan, telah lahir bagimu Tuhan juru selamat ya di kota Daud. Baru Yesaya 43, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Edis tidak percaya itu kawan. Makanya aku bilang memang dongo ya. Ya. Ngomong orang langsung menghujat kau. Kalau aku dibilang menghujat si Edis kawan. Tapi kalau si Edis ujat uclim dibilang oh enggak menghujat. Mana yang dihujat? Coba aku tanya ke sama baliknya. Mana yang kuhujat si Edis? Coba dulu. Coba jelaskan sama aku. Ku bilang dia tidak percaya Tuhan Yesus, memang tak percaya. Ini WA-nya sampai tadi malam. Ku buka tanggal berapa itu. Cuman baru ku baca hari ini kawan. Sebelumnya malas aku, jijik kali membacanya. Karena dia pembohong pendusta. Kalian itu memang apa ya? Tahu dia kalian itu dungu. Nah ini kau baca. Ku arsipkan ya. Hari ini Rabu, ini hari ini ya. Hari ini. Udah habis obat Ruth. Ya. Sampai kapanpun dia tidak mengaku Yesus Tuhan, dia saksi Yehova. Jadi dia bukan karena oneness kawan mengaku Yesus Tuhan itu kok jadi oneness. Jalannya dari mana? Ya. Makanya aku bilang saya di situ saksi Yehova. Janganlah kalian terlalu berlebihan memuji dia ya. Kalian apa malu sendiri kawan. Ternyata selama ini suhu kalian, guru kalian itu saksi Yehova. Sekarang dia sudah dapat uang 4 miliar, baru berani dia buka identitas kan? Identitasnya apa? Ya saksi Yehova itu sebenarnya kami dari dulu dia tahu. Cuman kasihan kami kawan karena dia sang di Amerika. Nanti kalau dia tidak punya uang kan kasihan. Itu yang pertimbangan kami ya. Itulah kawannya. Jadi kalian perhatikanlah itu baik-baik. Bukan apa-apa kawan. Kasihan dia itu kalau misalnya kita itu kan ya. Jadi sampai kapanpun kalian bujuk-bujuk Syedis, dia tetap menolak Yesus adalah Tuhan. Menolak kawan. Dia menolak Yohanes 1 ayat 1, dia menolak Yohanes 10 ayat 30, dia menolak Yohanes 1 ayat 3, Ibrani 1 ayat 2, Yohanes 13 ayat 13 dan lain sebagainya. Tapi dengar ya, kalau dia lagi live terkadang dibilangnya Yesus Tuhan. Terkadang biar apa? Biar dapat donasi. Karena dia tahu kalian dungu, tolol semuanya, tolol. Itu kata Rudi, bukan kata aku. Tadi kan sudah aku buat. Nah ini. Aduh kawan. Kok kata aku lagi? Memang dungu pengikut saya di sini ya. Udah aku tunjukkan ini kawan. Nah ini. Aku tunjukkan lagi. Ini kawan. Yesus memang bukan Tuhan hari ini loh ini. Rudi kau jangan bongak kayak oneness. Dia untuk menutupi saksi Jehovahnya dituduhnya aku oneness. Padahal orang HKBP, Katolik, GBI semua mengaku Yesus Tuhan. Dituduhnya kalau orang mengaku Yesus Tuhan adalah oneness. Ini kalian harus paham. Kalian bongak, dodong, dungu, tolol, bodoh. Semua kalian ambil ya. Itu kawan. Makanya aku bilang Edis mau merubah ya. Edis mau merubah. Ingat ya. Orang Protestan menjadi prosetan ya. Itu yang mau diubah Edis. Ini lagi ada dongak GBI Kairos. Kan aku bilang kawan, biar kalian puas tentang GBI Kairos itu, kalian biayai orang itu melawan aku. Itu aja, kalau enggak bangunkan kalian gerejanya. Malu kalian nanti kawannya. Kan sudah pernah aku putarkan rekaman suaranya. Saya berharap itu atas nama saya, kata Pak Pendetanya. Makanya saya nggak mau, paham kalian? Jangan dongo ya. Perhatikan sorok mata Rudi, kasihan Rudi banyak pikiran. Aku nggak banyak pikiran, ini sudah tua aku kawan. Ini kan kena pengaruh lampu. Aku tuh sudah tua, bukan muda lagi. Kalau jauh kan keren. Kalau dekat gini namanya juga apa? Ginilah biar keren. Nah, aku orang yang paling sulit stres ya. Ketawanya kerja aku terus. Aku
Tidak pernah lari kayak series ketakutan, baru digertak si Bobson lari ke Singapura dulu ya, kasihan aku ya. Jadi kawan si Edis itu lari itu bukan karena dipersekusi, digertak si Bobson dia lari kawan ya. Ya. Jadi sudah dengar ya, kalau sudah tua sadar sudah. Ya saya kan sadar, makanya karena saya sadar saya ingatkan kalian bahwa Edis itu SSC, ngapain kalian bela? Ya. Kalian itu dungu tolol, bodoh. Paham kalian? SSY kalian bela. Ya udah masuk SSY aja kalian dibaptis Edis. SSY kan baptis Islam juga. Tapi mereka membaptis tidak dalam nama Yesus. Itu biar kalian tahu. Dalam nama siapa? Jehovah. Paham ya? Jadi dungu kalian, dungu tolol, bodoh. Nah, aku paling puas kalau bermedia sosial ini. Ku bilang orang bodoh, dungu, tolol, laporkan kalau berani. Ya. Ku bilang herder. Mana berani orang itu. Cengeng, goblok, dungu. Udah jelas ini series yang buah. Sampai kapanpun dia nggak percaya Yesus itu Tuhan. Itu biar tahu kalian dongo, goblok, pesong. Ini hari ini loh, sampai hari ini Edis tidak percaya Yesus Tuhan. Yesus memang bukan Tuhan, Rudi. Kau jangan bongak kayak oneness, karena dia sudah nggak bisa lagi, sudah terbongkar dia saksi Jehovah. Dibilang-bilangnya aku oneness. Kenapa? Karena Tritunggal palak sama oneness. Kalau Yesus bukan Tuhan, jadi bagaimana dia menjelaskan Tritunggal, kawan? Edis itu pekok, apalagi ya. Rudi Yohanes, aku nggak stres, aku santai. Pak Rudi, kami umat Kristen Katolik memohon Pak Rudi menghadap ke Kardinal Indonesia atau PGI nanti bersama DPR kasih statement Edis itu sesat. Iya betul. Edis itu sesat, SSY, saksi Jehovah. Terus Edis bilang apa? Katolik itu penyembah berhala, patung Bunda Maria dan Yesus. Tahun 2021, tahun 2023 diulangnya lagi. Datang Bob Samsir Simbolon, digertaknya dia. Lari terbirit-birit ke namanya Singapura. Foto dia di Orchard Road itu kan. Wah, gaya dia. Ya. Tuan huruf besar semua, Rut, bukan tuan huruf kecil. Sama itu dodong. Asal T-nya besar, mau ke belakangnya itu sama itu. Ya. Kalau T-nya kecil baru ya sama dengan A. Allah, A-nya besar dengan A-nya kecil itu beda. Di Alkitab. Tapi kalau depannya besar semua sama. Memang bodoh orang ini mau membela SSC. Memang dungu. Herder di sini SSC semua ini. Menyamar kawan. Biar seolah-olah mereka ini paling benar. Menyamar SSC. Sampai hari ini Edis tidak percaya Yesus itu Tuhan. SSC herdernya ini sudah kayak kaderun, gak boleh pimpinannya dianggap salah, benar terus. Namanya herder tak punya otak, tapi punya kesetiaan. Dungu, tolol, bego, bapak kau juga bodoh. Maka lahirlah kau anak yang dodong, dungu. Kan puas sekali aku kawan. Aduh, apa yang kutakuti dari herderis? Laporkan, ku ada kalian. Buat laporan, kami dibilangnya Pak Herder, kami dibilangnya dungu, dodong, segala macam. Buatlah cengeng-cengeng kalian itu. Kalian kira aku takut? Ya kawan-kawan, aku aja mau bilangkan itu bahwa Edis sampai hari ini tidak percaya Yesus Tuhan. Kalian lihat sebentar lagi, dia akan menghujat yang namanya Katolik. Diulangnya lagi tuh, terus menerus dia akan ulang. Kenapa? Ada sebuah kekuatan di belakang dia yang menginginkan Katolik di Indonesia itu kena hujat. Tunggu kalian lah sebentar lagi yang menyesal kalian mendukung dia, kawan. Aku yang kasihan aja lihat dia, ya. Pada bulan 5 waktu aku diserangnya, aku menyerangnya nggak banyak, hanya 2 kali lah. Kasihan kalau ku serang dia, kawan, kasihan. Apalagi ku bongkar dia itu menista Katolik. Aduh, habis ya. Tapi sudahlah, karena aku tahu OTN itu banyak yang tolol, baik Protestan maupun Katolik itu
Masih banyak yang on kawan, hanya senang melihat penghujat dipuja-puja, berimbang itu. Makanya aku bilang gelar mereka oten dungu ya. Nah, aku tunjukkan lagi sama kalian. Aku kan banyak kawan Katolik, kawan Pak AO, Pak apa lagi, Damai Kasih Channel, macam-macam. Nah, kalian masuk ke apa? Ke YouTube-nya Pak Damai Kasih Channel. Cari saja di situ. Kenapa Edis takut untuk apa namanya judulnya itu ya? Judulnya Edis TV ketakutan. Cari aja. Kalian buat apa? YouTube buka, tuliskan Edis TV ketakutan. Itu aja kalian buat. Ya. Itu channel Katolik, bukan channelku. Ini biar pandai kalian kawan. Edis itu tak percaya Yesus itu Tuhan. Kalian itu digoblok-goblokinnya. Capek kalian typing. Memang itu sih Edis. Tak percaya Yesus itu Tuhan. Tahu dia kalian goblok. Udah kalian kasih uang sama dia, dibukanya lah topengnya. Sebelum kalian kasih uang sama dia, di live dia, wah Yesus Tuhan katanya. Tapi kalau di WA orang nggak pernah dia mengaku Yesus Tuhan. Ada kemarin yang membelakan, wah enggak, kamu nggak mendengar seluruhnya. Itu udah diakui Edis waktu dia masih goblok. Sekarang dia sudah pintar mengaku Yesus. Ini WA-nya sampai hari ini nggak pernah dia kawan mau mengakui Yesus adalah Tuhan. Paham ya? Jadi jangan goblok amat lah. Ya. Rudi lagi dipakai setan, justru aku dipakai Tuhan Yesus membongkar kebobrokan Edis, membongkar tipuan Edis. Iblis itu menyamar jadi malaikat terang. Paham ya? Makanya kalian nggak tahu ini WA Edis ini. Nomornya mau aku kasih. Oh enggak, itu bukan nomor Edis. Kau WA aja dia. Nah ini Edis. Kalau pisau apa? Si mata bisul. Bukan mata pisau kawan, mata bisul. Besok ku bahas ya. Sok-sok melawan aku, mana sanggup dia itu, aduh. Gayanya aja yang banyak itu kawan. Nah ini punya Edis ya. Edis Tepu. Nah ini kan. Nah, Yesus memang bukan Tuhan Rudi, kau jangan bongak kayak Oneness. Ya kan? Sementara Sob Katul Bekatul mengakui Yesus itu Tuhan, Allah Tritunggal. Tapi oleh Edis nggak percaya, makanya sekarang ku beritakan sama kalian, Sob Katul Bekatul pecah kongsi dengan Edis. Edis sekarang berafiliasi dengan Udin Taipudin, Udin Caikiti. Ya. Sob Katul Bekatul masih dengan Henry Tarigan. Si botak biadab Bobby dengan Kiamat itu di Blackstone. Jadi sekarang ada 3 kubu ya. Oten dungu, pendukung mereka itu bego, nggak tahu. 3 sekarang ada persaudaraan penghujat ya, penghujat internasional. Edis bersekutu dengan siapa? Taipudin. Sob Katul Bekatul masih dengan Henry Tarigan. Si botak Bobby biadab itu siapa namanya itu? Edwin dengan Kiamat, dengan siapa satu lagi dia, itu mereka juga satu kubu. Mereka ini pernah dapat kucuran dana 40.000 US dollar. Gara-gara itu kelailah Sob Katul Bekatul dengan Edwin Kota Barat itu ya. Hehehe, aku tahu. Makanya kawan kalian jangan sok-sok sama aku ya. Sama dengan siapa itu, mata bisul. Si mata bisul ya. Sekali ku bongkar datanya nanti pasti dia nangis, pasti ribut kayak Edis. Lapor polisi, aku cari kau. Allah. Sedangkan Edis saja kawan, bisa ku bongkar isi perutnya. Kan kalian lihat. Mau apa disembunyikan? Data uangnya di Amerika. Mau ku buka. Aduh kawan. Ada nggak dustaku? Nggak ada kan? Ku bilang dia menggelap apa? Sudah dapat uang 700 kali 5 3,5 M pas. Ya paling ya plus minus dikit lah. Itu kan sudah benar namanya. Ya. Ku bilang si di situ apa alamatnya di sana sini benar kan? Dia tidak di Los Angeles tapi di
Loma Ida, California. Kenapa dia kan datang ke rumah Namboruku, bukan Namboru kandung lah ya, tapi karena sama-sama Boru Tagalong, bukan ke rumahnya, ada tempat perkumpulan orang itu, di situ dia datang, foto-foto dengan Taipudin, ya kan, paham kalian ya? Jadi kawan-kawan, si Edis itu, SSY, sekarang sudah banyak oten-oten terlibat dengan SSY. Ini yang komen ini SSY semua ini, ya. Yang komen-komen ini sekarang SSY kawan, banyak kawan. Apalagi nih? Nah ini apa ini? Mana tuh duit donatur jemaat Karios, balikin apa nih? Balik ke mana tuh duit jemaat? Mana ada duit jemaat di situ? Itu duit penggemarku. Bangunan sudah jadi ya. Kan sering ku videokan kawan, ada nggak sini ya? Banyak orang iri sama aku kawan. Edis bangga kali, wah sudah setengah M, padahal tidak tahu dia gereja dah ku bangun. Apa sudah ku bangun? Dia belum ada bangun apa-apa. Masih hayalan. Oh kawan-kawan, kalian dengar-dengarlah Taipudin sama si Edis tipu. Habis kalian ditipunya itu kawan. Aku udah kuingatkan lah kalian ya. Dia itu bukan Kristen, SSY. Tapi karena banyak oten dungu, yang apa yang mau diusir dari situ? Ini gerejanya kawan. Oh, kan keren ya. Jadi kalau aku kawan, setiap langkahku bisa aku pertanggungjawabkan. Aku nggak mau sembunyi-sembunyi. Kalau mau tahu tentang apa, tentang diriku, semuanya lihat aja di Facebookku, lihat aja di YouTube, lihat aja lah di dunia maya, ada itu semua. Nggak pala aku tutupi kawan. Nah, inilah tim pengembalaan itu semua. Nah, kan keren-keren. Kalian kiranya malu kalian nanti. Makanya aku selu-selu aja. Rudy Iskariot, seholan Rudy Iskariot terus. Ya, kasihan aku melihat Edis tipu kawan. Kasihan. Kalian ditipu, memang kalian dodong. Otak kalian otak lembu. Otak binatang semua. Bodoh. Kalian ku bilang lo tak binatang, lapor kalau ke polisi bro. Ayo mana herder si Edis? Kata si Rudy, kami otak binatang, bilang. Bapak kami juga otak binatang, kata si Rudy, bilang. Cobalah. Ayolah kawan, biar seru permainan kita ini. Ya. Nangis kalian, nangis. Sudah jelas-jelas SSY, kalian dukung. Ya, kamu goblok kalian. SSY kalian bangga-banggakan, kalian mengaku Kristen, mengaku AKBP, mengaku GBI, mengaku Katolik, tapi dungu. Katolik dibilang penyembah berhala, patung Maria dan patung Yesus, kalian dukung dia. Di depan kalian dia pura baik-baik, tapi jejak-jejaknya kalian nggak tahu kan. Setelah kami buka lagi jejak-jejak, malu dia sekarang kan. Ya, nggak tahu kalian. Dibilangnya Kristen itu sesat kalau menuhankan Yesus, gila semua katanya. Sementara Kristen namanya artinya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Series nggak percaya, kan dungu kalian. Dengar baik-baik ya, ini pendengar series ini herder ya. Memang tolol kalian, kayak bapak kau tolol. Memang dungu. Sudah jelas-jelas dibilang series enggak, Yesus itu bukan Tuhan, masih dibela-bela. Jangan-jangan ini herder series ini semua ini. Kawan-kawan, tadi saya live di TikTok langsung kena ban ya. Tak apa-apa aja TikTok ini. Gak bisa dia senang lihat orang kawannya. Bok ya senang sedikit gitu ya. Jadi kita enaklah untuk berbincang-bincang ya. Nah, hari ini saya menegaskan sekali lagi bahwa saya dengan Edis tipu itu tidak seiman kawan ya. Saya dengan Edis tipu tidak seiman. Jadi jangan kalian paksa agar saya dengan Edis tipu seiman. Karena Edis tipu sudah mengatakan Yesus bukan Tuhan. Dan dia tadi ada waktu saya live ada yang naik bilang Edis mengaku itu bahwa itu dia katakan ketika dia masih bodoh. Benar. Akulah dulu yang memutar otak si Edis untuk mengerti Yesus itu adalah Tuhan. Aduh kawan. Ya. Kemudian kawan ya.
Setelah dari kejadian itu, aku putar otak Sedis yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Diulanginya lagi sekarang karena dia sudah di atas puncak. Dia mengatakan begini, hanya orang Kristen gila yang tidak percaya Yesus itu, katanya kan, memilih Tuhan. Jadi si orang itu tadi masuk bilangnya gini, ya, apa itu, harus banyak tap-tap bang di TikTok. Iya betul. Jadi orang itu bilang begini tadi kawan, yang dimaksud di situ Yesus adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan. Ya mau berapa Tuhannya? Aku bilang kan, apakah 2 Tuhan? Dia nggak ngerti Allah Tritunggal sampai kapanpun ya. Nah, Mirko Puccino belum apa-apa, Herder sudah masuk dan Herder itu tidak berotak tetapi memiliki rasa kesetiaan. Saya kadang kasih lihat Herder Siedis ya. Oke. Sekarang silakan ketak-ketik bertanya, mau tentang gereja GBI Kairos, mau tentang apa, aku akan jelaskan ya. Meskipun aku pikir sia-sia. Karena yang kuhadapi Herder itu dungu. Sampai kapanpun Herder tetaplah Herder, dungu. Nggak bisa diajak berpikir ya. Om Romgi, Bang SD, nggak jadi diskusi sama kiamat. Nggak. Nanti saya 7:30 mau ada pertemuan. Oh ya, doakan kalian dan kawan-kawannya. Saya lagi mengajukan agar saya bisa duduk di pengadilan ya. Ada seorang klien, dia sudah habis-habisan, sudah ya tinggal ya oma ya opa lah ya, nggak ada uangnya lagi. Karena asyik digugat saja. Jadi saya bilang ya udah nanti coba saya bantulah ya kawan-kawannya. Jadi besok saya mau berangkat ke Pekanbaru mengajukan itu. Nah, karena tadi saya sudah sampai di pengadilan, saya tanya, bisa nggak saya kan paralegal, bisa nggak saya untuk duduk di situ? Aduh lupa aku tadi mampir ke rumah apa itu, besok lah. Bisa nggak saya duduk di situ? Saya bilang kan, pertama dia bilangnya nggak bisa, tapi saya tanya dulu lah Pak Hakimnya. Terus hakimnya bilang dimasukkan aja permohonannya, nanti akan dilihat gitu ya. Oke, jadi tak apa-apalah kawan. Kita sekarang ini banyak-banyaklah membantu orang-orang susah ya. Oke, perfect mengucapkan hai. Nilem Sari, salam Bang Rudi, salam. Harry, lai bagi donasi dong. Jangan bagi donasi, sekarang aku udah ya oma ya opa ya. Aduh, satu lagi rupanya ada janjiku. Tunggu dulu. Ya. Ntar ya. Aduh, malam ini nggak bisa, aku banyak kali. Aku harusnya debat sama Ki Ahmad malam ini, tapi nggak jadi, nggak bisa ya. Sebentar. Mana dia? Ini. Ntar ya. Jam 8 pulang, tidak tahu, mungkin jam 9 atau 10. Ya, kawan-kawannya. Jadi kawan-kawan, ya, kalau kalian daripada kalian Paul Gunawan, maling donasi. Kalimat maling ini kawan, identik dengan bapak si Paul ini. Bapak si Paul ini dulu tuh maling besi tua, ya. Jadi kasihan aku melihat si Paul ini ya. Oh, kalau aku dibilang maling donasi kan sudah kujelaskan ya. Donasi itu sudah kugunakan untuk pra-peradilan ya. Jadi di otak kawan-kawan si Edis, Herder namanya Herder kawan ya. Herder itu dungu, bodoh, tolol, tidak punya otak, tapi punya kesetiaan. Sudah kan, oke. Aku tidak pernah meminta donasi untuk Rudi Simamora, nggak pernah. Yang ada itu adalah aku minta bantuan kepada penggemarku apabila ada 20 juta. Hari ini, besok saya akan berangkat ke Medan mengurusi kasus hukum Rudi Simamora. Menurut kalian siapa yang didonasikan? Rudi Simamora atau aku? Kan aku kan. Paham ya? Tapi Erdel nggak pintar-pintar kawan. Ya. Nggak sampai 15 menit kena ban. Kasihan dulu. Iya betul, saya kena ban karena Herder Reddish melapor-lapor. Tip X sang debater the best. Ya betul ya. Kena bannya Tito aja empet. Apa empet?
empet-empetan. Coba lah berbicara yang bagus ya. Ayo lawan Oten Dungu bersertifikat. Penggemar saya di sini semua Dungu bersertifikat kawan ya. Edis rampok donasi. Edis saksi coba kok cari donasinya ke orang-orang Kristen. Cuma model tanya RT 6 pelan-pelan pakai konsepnya buat ajaran Kristen. Allah itu Bapa dan Yesus itu Rab. Kan aku bilang Edis itu penyesat. Tapi Oten-Oten ini kan aku bilang Oten-Oten yang ada di tempat saya itu dungu semua. Cerdasnya itu nggak ada dungunya di depan, setianya betul. Namanya aja herder ya, oke. Nah, yang paling lucu kan dari si Edis Tepu ini kawan. Kalau kemarin dia bilang dibukanya daftar harga di Los Angeles, ya kan? Sekarang di mana katanya? Oh di Colorado apa ya? Lama Loma California. Sekarang udah berubah lagi kawan. Ya, buka data mata pisau nggak punya data. Yang ditampilkannya itu adalah sesuatu yang nggak pernah kututupi. Googling aja foto-foto ku ada tentang data-data ku ada. Kan udah ku ajari kalian. Nah ini. Jadi mata pisau itu tak punya data apapun tentang aku. Kenapa? Karena aku tidak pernah merahasiakan dataku. Googling. Ketikkan aja Rudi pakai Y Yohanes Tagalung, enter. Klik gambar. Ini kan yang diambilnya itu. Ini aku atulan mau kau ginta loh ini kawan. Ini mau kau ginta lawan aku. Mana ada Edis berani kayak gini. Aduh. Ini yang diambilnya ya. Nah ini anti Rudi Yohanes Tagalung. Dulu banyak Facebook mengambil namaku. Kayak ginilah. Inilah Edis dan kawan-kawan ya kayak gini sekarang. Mengejek aku jadi nyemot lah. Nah ini dibuat aku beginilah begitulah ya kan. Nah ini namanya Edis ini mana lagi ini kayak ginilah Edis Tepu. Kalau orang itu menghujat aku begini ya. Ya jadi ini kawannya zaman dulu ini dibuat-buat bagaimana untuk meredam. Aku dulu kan ditakuti di dunia maya ini ya. Karena berdebat aku nggak kira-kira kawan ini. Ya. Nah ini tapi aku memang dulu ada sinting-sintingnya. Pernah aku masuk sebuah gereja, aku bilang, andai kata, itu bangku ini berbicara, kita akan nyembah dia jadi Tuhan. Nah ini, kan ini tahun berapa ini yang jadi dulu diambil orang data-dataku sudah. Dibuatlah Facebook fake account. Dibuatlah begini Ya, mana ada kusembunyikan. Jadi mata pisau itu tidak punya data apa-apa. Mengenai GB Kairos ada di YouTubeku, kalian tonton saja. Aku kadang kasihan lah lihat dungu-dungu najis terala lainnya. Tapi gimana lah, orang ini mau seperti aku nggak sanggup. Kayak si mata pisau kan dia di Australia kawannya. Tapi saya sudah ngantongi alamat keluarganya. Dengan alamat dia di Australia pun sudah kantongi. Tapi ya kalau kutunjukkan datanya nanti semua, kalian bilang lagi aku ini itu. Kalau kalian memang oke, aku bukakan semua datanya. Data si botak Metatron. Kiamat janganlah, kiamat itu baik. Tadi ku WA dia, Mat. Ayo kita debat yuk. Oke katanya, nggak kayak saya diserang pribadi. Makanya aku bilang, Edis itu tak pernah sekolah memangnya. Kan tidak lulus-lulus dia. Kalau kiamat masih lulus S1-nya. Nah si Edis Tipu itu nggak pernah lulus. Masuk dia sipil nggak lulus. Masuk dia hukum nggak lulus. Ya. Jadi ayo siapa lagi? Edis pakai kacamata hitam percis rampok. Memang iya. Dia percis rampok ya. Edis itu kan rampok itu dulu kawan rentenir. Itu dia kerjanya. Oke. Sekarang silakan kalian tanya apa yang mau kalian tanya. Akan aku jawab. Rea Rudi Iskariot kampungan. Memang aku tinggal di kampung. Apa yang salah? Timbang si Edis tinggal di Amerika tapi sifatnya kampungan. Diajak debat serang pribadi. Lebih enak kiamat. Nah ini. Saya tadi WA kiamat. Man ayo diskusi yuk. Ayo katanya. Gak kayak si Edis. Diajak diskusi berbalas pantun. Minta apa-apa. Ya.
dia masih di Indonesia. Oh iya ya. Iya iya ya. Mau berbohong dia ya. Iya betul. Dia ini masih di Indonesia. Makanya aku bilang, kalau aku buka nanti data siapa ini? Siapa nama kawan ini ya? Si mata pisau kawan. Paling dia lapor polisi. Cengengnya orang-orang ini kawan. So mau bertarung dengan aku, tapi cengeng lapor polisi ini ha. Masih ada itu Pak Prabowo di atas ya. Nah, kalau aku sebentar kali cari info orang ini kawan. Hanya ada dua kemungkinan ya. Ini ada burung Garuda, bisa jadi dia di sebuah kantor. Ya, burung Garuda soalnya 3 dimensi. Ah, bisa jadi dia di sebuah kantor, kita nggak tahu di mana. Ini ada Prabowo. Tapi yang ku dengar dia di Australia. Jadi itulah makanya dia berani open camp. Sebelumnya dia nggak berani kan. Nah, donatur orang ini semua dulunya itu Henry Tarigan. Aku nggak bohong. Ntar ya. Iya, sabar ya. Aduh. Nah, ya. Jadi itu biar kalian tahu kawannya. Nah, sekarang bagaimana dengan Edis Tepu? Edis Tipu itu selalu berkesaksian, saya dikejar-kejar, dipersekusi. Mana dia? Aku cari dulu ya. Katanya kita bicara by data. Tadi ada yang gitu kan. Oh, kok kau buat dia terdakwa? Entah apa-apa terdakwa. Awak berbalas pantun dibilang terdakwa. Aku bilang pengakuan kan itu alat bukti juga. Kalau di perdata kan pengakuan alat bukti ya. Edis. Apa tadi ku bilang? Alasan Edis lari ke luar negeri. Alasan Edis lari ke luar negeri. Nah, ini. Nah ini. Mana dia? Karena ada dia selalu bicara, oh saya ke Amerika, Edis ke luar negeri. Saya ke Amerika karena saya dipersekusi. Pembohong kawan, tidak ada persekusi dia tuh. Ya. Nah ini dia, dapat. Ini dia betul. Ini dibuat kisah HMC. Edis mewek. Ketakutan minta donasi untuk lari ke luar negeri. Ini yang berapa tahun streaming? 4 tahun yang lalu. Ya ini dia ketemu. Tunggu. Ya. Ini dia kawan. Aduh, nggak bohong aku. Di situ lari ke luar negeri kenapa? Dikejar BBS karena dia menghina Katolik. Dibilangnya Katolik menyembah berhala. Oh, masih ada rupanya nih. Si AMC Balagur juga masih nyimpan. Ntar ya. Ntar. Ini dia. Dengan mengatakan bahwa ini Tuhan. Nah. Ini Edis tahu. Jadi Edis ini sekarang berlomba-lomba ya dengan waktu. Mumpung ini lagi viral, ya mumpung ini lagi terkenal, ya dia menggunakan momen ini untuk menggalang dana. Dan ini sudah dimulai dari 3 hari yang lalu ya. Dia sudah mulai menggalang dana. Dan saya nggak tahu seberapa cepat Edis bisa menggalang dana. Jadi ini masalah lomba antara Edis menggunakan momen ini untuk menggalang dana atau benaran duluan ditangkap dia. Ya, teman-teman bisa lihat ini dimulai gitu kan dari Edis 4 hari yang lalu dan 4 hari yang lalu menyusul MKC titik keluargaku ya. Dukungan moral dan juga ini digulingkan. Ya, baru tahu aku kawan 4 tahun yang lalu. Nipu ini menghina Katolik, penyembah berhala, patung Maria dan patung Yesus. Oh ya 4 tahun lalu baru ingat aku. Ini ada si AMC nih ya. Dikejar sama BBS. Bob Samsir Simbolon, pengacara kondang itu. Dikejar dia kawan. Larilah dia ke luar negeri. Dituduh-tuduhnya Uclim yang mengejar dia. Ya, baru ingat aku. Ini dia, masih ada videonya. Nanti kalian lihat ya. Nanti kalian cari sebelum-sebelumnya ini ada.
Ini kisah HMC channelnya. Edis mewek-mewek ketakutan minta donasi untuk lari ke luar negeri. Betul. Iya ini, ingat aku nih. Ya. Ini waktu zaman-zaman StreamYard ini 4 tahun lalu, berarti 2021. 2021. Benar. Baru ingat aku ya. Edis itu dulu dikejar sama Bob Samsir Simbolon karena mulutnya lincah, mengatakan Katolik menyembah berhala. Baru ingat aku. Ya. Jadi kakin ketakutan dia sama BBS, larilah dia pertama sekali ke Malaysia. Malaysia atau Singapura itu ya. Ke situlah dia lari pertama, kawan. Baru ingat aku. Ya. Nanti coba kalian lihat, kawan, kalian cari, ada itu. Jangan mau kalian percaya sama saya di situ. Berdiri dia gini kan, beginilah. Begini dia berdiri. Saya lari ke luar negeri karena saya dipersekusi. Ya, pakai kacamata ya, nggak kelihatan. Saya dipersekusi oleh muslim begini. Bukan. Dia mempersekusi Katolik, menghujat Katolik. Ya, makanya BBS nggak setuju. Dibilang BBS, kau kok Kristen kok begitu Kodis? Kau menjelekkan Katolik, menghina Katolik. Edis nggak berhenti. Akhirnya geram BBS, oke. Ku kejar kau ya, katanya. Lari dia terbirit-birit, kawan, ke luar negeri. Halo. UMKM sejahtera, bro. Apakah tidak ada lagi bahan yang dapat Anda utarakan? Ini bahan, kawan. Ternyata Edis kena gulang penipu. Iya, ingat aku. Nanti kalian cari ya video sebelumnya ini. Itu di kanal kisah AMC. Ini AMC ya. Edis mewek-mewek ketakutan minta donasi untuk lari ke luar negeri. 4 tahun yang lalu ya. Nah ini dia, kawan, baru ingat aku ya. Betul ya. Jadi si Edis ini, nanti kalian lihat sini ya. Kisah HMC. Meskipun ini punya si ya biasalah. Kayak mana mau dibilangnya, 1 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu kita dikejar Bob Samsir Simbolon ini ada nih. Ya. Nah ini Bob Samsir Simbolon pakai polisi nih pakaiannya kan. Nah ini 4 tahun yang lalu kalian cari, ada nanti series menghujat menghujat Katolik lah. Mana dia? Kalian cari ya, masih ada itu, kawan. Kalau orang-orang lama tahu, kalau aku ini hajatnya buat lalu sang dewater. Ya, cari kalian ya. Betul masih ada. Jadi saya di situ dulu lari, kawan, bukan dipersekusi Muslim. Tapi dia waktu itu dikejar oleh Bob Samsir Simbolon sampai kencing-kencingnya lari ke luar negeri. Kalau sang debater mah tengah-tengah wae. Ya. Itu bukan hoax loh, kawan, benar. Saya nggak bohong. Untung kemarin ada yang ingatkan, Bang, mana videonya Yudos, putarlah. Ya kau putarlah itu, kan aku kasih alamatnya itu. Judulnya, nanti kau cari ke belakang, kau cari ke depan ya. Mana dia Edis itu? Edis mewek-mewek ketakutan minta donasi untuk lari ke luar negeri. Cari ya. Nanti ada videonya sebelumnya lagi, sesudahnya juga ada. Ini ya. Coba kalian lihat nanti ya. Banyak itu ya. Ada lagi videonya yang lain ini. Si AMC ini dulu kan suka menggosip-gosip. Ini waktu aku mengkritisi Ucuk Bulu. Aku dulu semua ku kerja kan. Ucuk Bulu terkena penyakit diabetes. Debatman itu aku dulu ini ya. Tahu maksudnya diabetes? Diabetes itu kan ndak kenyang-kenyang, lapar. Jadi dia tidak pernah mau stop donasi. Orang semua ya, kasihan lihatnya. Nah ini ya. Ya, nanti kalian carilah ya. Masih ada. Jadi 4 tahun yang lalu, Edis itu sudah mulai kabur ke Malaysia, kawan. Aduh, baru ingat aku. Ya. Aduh, kisah HMC ini kok udah mati ya? Udah hidup lagi ya? Ya, benar. Baru ingat aku, kawan. Jadi kalian ini kan yang dibodoh-bodohi si Edisnya ini. Seolah-olah di mata, dia mau membuat bagaimana Islam itu jelek di mata oten-oten dungu. Terutama herder-herdernya. Dan berhasil, kawan. Tidak ada si Edis itu lari karena dikejar-kejar
dikejar-kejar Uclim, nggak ada itu. Waktu itu dia menghujat Katolik. Oleh BBS, Bob Samsir Simbolon nggak terima. Kenapa kita sesama Kristen kok kau hujat? Dikejarlah dia, larilah dia. Apa ruginya Anda kalau mau kabur kemana bro? Aku nggak pernah kabur. Aku pejuang Kristus. Saya prajurit Kristus. Jika Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Katanya kan. Ya. Very bongkar terus. Jangan peduli pengikut Eris yang aki jongkok. Ya. Betul. Saya jelaskan Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodoh umatku ini. Anak-anak tolol. Mereka dungu. Itu kok nggak salah kerja. Aduh. Junta Eris kurang edukasi tentang Alkitab, hanya hujat-hujat saja. Betul. Aprianto, bang saya dukung. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau orang Katolik mendukung Eris memang dungu. Dia sudah mengatakan Katolik menyembah berhala kok. Dan diulangnya lagi bulan 7 kemarin, bulan 7 2025. Lihat di DKC, Damai Kasih Channel, ada itu. Tunggu ku ambil ya. Kalian bisa lihat kawan, aduh, kalian ini memang dungu. Dia itu di luar negeri, aduh. Bukan karena dikejar oleh Uclim, minda ini. Damai Kasih Channel, cari kalian. Nah ini, nah. Eris TV apologet kutu loncat, dirimu kutu loncat kan ya. Jadi orang-orang ini dulu menyerang Katolik, mulai Pak Bom Bom, mulai si Edis sama ini siapa namanya ini, Pak siapa namanya, Rumampuk itu siapa namanya, lupaku. Nah bulan 7 kemarin Edis tipu kan ada lagi mengejek Katolik. Ya ini yang apa, rencana iblis atau bukan ini tipu ya? Ini apa nih? Iblis. Ini Katolik aja nggak setuju dengan Edis tipu kawan. Tunggu ya. 7 bulan yang lalu, ini 1 bulan yang lalu. 7 itu berapa bulan itu ya? Sekarang bulan berapa? 3 bulan lalu ya. Jadi kawan. Ini. Mewarta kok framing. Ini kawan. Ya, ini yang menarik ya. Bajingan itu kawan. Katolik dia serang, kan SSC dia. Ini ada lagunya sini. Menyembah kepadanya. Oke. Tunggu ya. Orang ini. Video-video gini janganlah kasih musik kawan. Nanti kena strike kita. Karya ini nih. Ini distipu. Sama Kristen. Kami berhak untuk menanggung jawab. Ini Pak DKC marah ya. Ini tunggu. Dengar ya. Tunggu. Gimana nyok? Ini. Sabar ya. Disingkirkan, ditendang-tendang, tapi sekarang pada cari hierarki. Kita sekarang yang sudah menjalani demokrasi. Ya, kalau agama ada demokrasi, hancur, terpecah-pecah. Maka sekarang kita mengakui sungguh hierarki dari paus, para uskup, kardinal, lalu juga kepada kita semua harus bekerja sama. Saya berharap juga di Keuskupan Purwokerto ini, yuk kita bersatu, berjuang bersama dengan pemerintah. Area, bukakan dulu. Kamu tuh mewarta apa lagi, sedih. Kacau balo kamu, ya. Mana sih tadi ini? Ini dia. Gak ada yang berani menjawab. Berbicara tentang Edis tipu, yang mana dia menipu seluruh umat manusia di muka bumi dengan mengatakan saya lari ke luar negeri karena dipersekusi oleh Uclim. Itu adalah bohong. Yang benar adalah pada saat itu dia menghina yang namanya Katolik dengan mengatakan Katolik itu penyembah berhala, yakni patung Yesus dan patung Bunda Maria. Kemudian DKC mereaksi, maka ributlah orang Katolik. Cuman kanalnya kan sedikit ya, hanya punya Pak DKC, baru punya si apa, ada si Zega atau si Bue itu ya, hanya beberapa lah. Kemudian Bob Samsir
Simbolon, seorang aktivis Kristen, nggak setuju dengan Langsi Edis menghujat agama Katolik. Kemudian Bob Samsir Simbolon waktu itu saya ingat, dia akan mengadakan melaporkan si Edis waktu itu ya, atau meminta pertanggungjawaban si Edis lah tepatnya. Edis ketakutan dan larilah dia ke luar negeri ya. Negeri yang pertama dikunjunginya itu Malaysia dan Singapura kalau nggak salah saya. Di sanalah dia bersembunyi di Malaysia dan Singapura. Itu saya nggak bohong kawannya. Tahun berapa itu ya saya lupa ya. Ada itu ya. Dan itu juga sempat heboh, orang-orang Katolik tidak terima. Itulah awal mula perperangan dunia maya antara Katolik dan Protestan ya. Waktu itu juga Pak Bom sempat ikut-ikutan dan Pak Bom juga diserang oleh orang Katolik. Akhirnya Pak Bom seperti minta maaf dan ya begitulah kawan. Makanya saya bilang dulu sama kalian ya, mereka ini kawan gampang menipu-nipu orang-orang Kristen itu. Kenapa? Karena si Edis tipu kan tahu oten-oten itu banyak yang dungu juga kawannya. Gak semuanya cerdas, banyak yang dungu ya. Apalagi nih ya. Sekarang silakan masuk herder, menggonggonglah kalian di sini, berbicaralah kalian di sini. Tapi intinya tadi malam ada seorang ibu namanya Nancy Loe. Beliau naik dan mengatakan bahwa dia ditipu si Edis 25 juta dengan alasan mau memberikan bantuan kepada kaum jompo. Tapi saya juga kawan ya mendengarkan itu kasihan juga sih. Bisa jadi ibu itu kena tipu. Bisa jadi ibu itu benar ditipu oleh Edis, bisa jadi ditipu oleh orang yang menyamar-nyamar jadi Edis. Kita harus objektif ya, nggak bisa subjektif sekalipun kita ada itu orang pinggiran. Tolong herder Edis naik ya, tapi yang cerdas dong. Jangan bicara bercabang-cabangnya dari setan. Ya silakan, aku dengarkan. Selamat sore. Woi Rudi Iskariot, pembicaraanmu itu palsu semua. Kau pintar membalikkan fakta. Jam 6. Fakta yang mana? Wih, ngeri. Apa tadi kau bilang sebelum ini? Jam 6. Halo? Kemana kau semua bikin uang donasi GBI itu? Beli tanahnya? Itu ada gerejanya. Ada gerejanya. Itu gerejanya. Ayo, luapkan emosimu biar jangan membatu di hatimu sehingga kau nanti stres. Silakan. Streslah kau situ. Oh yang stres. Aku gembira, happy. Kita muji-muji Tuhan. Tapi kelakuanmu keluarkan diri kayak binatang. Kau tipu-tipu semua orang. Yang mana aku tipu? Edis menghujat Katolik, kau tahu nggak? Coba. Apa? Teh lah teh rote. Oke lah ya. Kelihatan kali pengikut Edis ini herder kawan. Tahu kalian dimaksud dia pertama bujang enam katanya. Itu artinya kelamin wanita, mamaknya, kelamin mamaknya ya. Inam itu mamaknya. Baru kemudian dibilang teh yalang, teh itu tai itu makan katanya. Silakan. Edu hipotesis kaya. Silakan. Bang Karpidol. Siap, ya, silakan. Saya mau nanya Bang Karpidol, untuk kondisi sekarang ini, apakah selalu menghasilkan hasil yang positif dengan adanya pertikaian antara statement Bang Karpidol dengan para apologet lainnya? Itu yang pertama. Dan bagaimana jika dengan adanya informasi yang diumbar di media sosial ini malah bukan memperkuat apologet jadinya kekristenan, tapi malah membuat konflik of interest di antara apologet gitu Bang. Oke, satu-satu ku jawab ya. Yang pertama, apa manfaatnya katanya, apa faedahnya? Faedahnya adalah bahwa kalian nomor satu itu apakah selalu
dengan adanya konflik Abang Karpidol dengan Edis ini membawa dampak yang signifikan bagi apologet. Bagaimana Oke. jika sebaliknya? Satu dulu, nanti aku lupa. Ya, apakah keadaan ini membawa dampak signifikan kepada apologet? Ya, membawa dampak signifikan bahwa apologet itu juga ada yang penipu. Contohnya Edis penipu. Kemudian si mata pisau itu di Australia. Nanti ku spill nanti alamatnya sama alamat keluarganya di Indonesia. Nah, jadi kawan-kawan, hal-hal semacam ini kita perlukan untuk apa? Check and balance. Karena orang banyak tertipu hanya dengan mulut-mulut manis. Banyak orang tertipu dengan menghujat Islam sehingga Bible itu dilupakan. Percaya kalian apa yang ku bilang ya? Edis tipu, setiap ditanya tentang Bible dia nggak bisa menjawab. Lari-lari ke sana kemari. Jadi lama-lama orang tidak tertarik lagi dengan Bible, tapi lebih tertarik dengan menghujat Islam. Dan mereka mengatakan dengan menghujat Islam itu firman Tuhan diberitakan. Firman Tuhan mana diberitakan? Inilah kekeliruan yang diterbitkan oleh Edis tipu. Karena dia tidak peduli tentang firman Tuhan. Buktinya apa? Ketika Edis tipu mengatakan Yesus bukan Tuhan, oleh herder-herder setianya, itu nggak dikoreksi lagi. Dianggap itu sebagai ucapan yang penuh syukur, pujian ya, penuh kuasa, bahwa Yesus memang bukan Tuhan. Lah apa yang mau kita harapkan dari Edis tipu? Selain daripada dia menghujat Islam, kemudian kita angkat dia seperti pahlawan. Paham ya? Nah, berapa lagi? Yang kedua apa? Saya tanggapi dulu Bang. Jadi itu Abang kan presumption of assumption, itu praduga tak bersalah. Kalau kita buka dalam KUHP pasal 184 ada namanya 5 alat bukti yang sah. Keterangan ahli, keterangan saksi, terdakwa, surat dan juga petunjuk. Nah, Abang yang ceritakan tadi, Abang tahu beda alat bukti dan barang bukti enggak? Nah, tadi kalau Abang mengatakan itu kan Abang sudah langsung membuat suatu final decision, istilahnya kalau di hukum itu udah pernyataan ingkrah itu kan, keputusan hakim yang nggak bisa diganggu gugat lagi. Tetapi Abang tidak menerapkan yang namanya fiat justus sarreum itu, bahwa alat bukti itu harus lebih barang bukti itu harus lebih terang benderang daripada cahaya. Tapi Abang dari tadi narasinya adalah asumsi gitu. Dan bagaimana jika sekarang kita bicara alat bukti ya. Bagaimana jika asumsi yang Abang gunakan tadi itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga memberikan konflik of interest gitu kan. Ya, makanya biar jangan seperti itu, kubukakanlah biar kau lihat ya, bahwa yang kau bilang aku tak punya alat bukti, ini dia. Nanti kau coba cari, kau googling aja. Ketika Yesus bukan Tuhan, ini siapa ini? Ini namanya Edis tipu. Ya, ini. Dia mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tunggu. Abang nggak tahu beda alat Sebentar dulu, satu-satu dong. Matikan dulu ini, sabar ya. Alat bukti bang. Barang bukti atau alat bukti? Karena orangnya kan berbicara, ini kan kesaksian. Gimana sih alat bukti kan saksi? Keterangan dia ini. Dengan ala-alat. Kan keterangan dia ini. Gimana sih? Ini video dia asli. Dengar ya, dengar dulu. Dengar dulu. Apakah dia sudah terdakwa menggunakan itu? Kan alat bukti itu kan ada saya katakan 5. Keterangan terdakwa. Dia kan bukan terdakwa, Bang. Oke, aku jelaskan sama kau ya. Kalau harus terdakwa ada alat bukti, ya, tidak akan ada penyidikan. Tidak akan ada penyelidikan. Nah, ini ada 2 alat bukti baru disidik. Aku kan tidak polisi, tapi inilah buktinya dia mengatakan itu. Paham nggak? Saya tidak bicara sekarang dalam ranah kita sedang sidik dan lidik. Tapi inilah alat buktinya. Dia mengatakan Yesus bukan Tuhan. Itu bukan alat bukti. Maksud saya ya? Itu barang bukti namanya. Beda kita anggap perdata lah. Pengakuan itu alat bukti. Kita anggap ini perdata karena dia nggak ada orangnya. Kita anggap dia PMH lah.
Pengakuan, dia kan ngakui Yesus bukan Tuhan. Kalau abang bilang perdata, ya diselesaikan jangan dengan seperti kayak kasus pidana jadinya. Loh, yang kayak menyelesaikan kayak kasus pidana siapa? Ini kita kan ribut-ribut aja, have fun. Gini bang, di KUHP 390 itu menyebarkan informasi hoax dan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2020. Nah, kau bilang hoax, ini hoax nggak ini sekarang? Coba, ini hoax nggak ini? Coba, pengakuan. Sebenarnya yang abang tunjukkan itu barang bukti ini kan sudah diklarifikasi sama dia dulunya waktu sama si Nandar, bahwa dulu itu dia tidak sesuai sebenarnya karena masih bodoh kan gitu. Wajarlah orang bodoh. Nah, sekarang ada pernyataan barunya, Yesus bukan Tuhan. Dibilangnya apa? Yesus punya Tuhan. Gina, jelaskan, dia sudah mendefinisikan Tuhan itu Koreos itu adalah di mana kita takluk gitu loh bang. Kita takluk. Kan kita takluk kepada Yesus. Gimana sih? Nggak takluk kita sama Yesus. Artinya ketika kita tunduk taat takluk, ya kita juga dijadikan Tuhan gitu dia. Lah memang Tuhan Yesus, tapi oleh Edis Yesus bukan Tuhan. Oh enggak lah, dia dalam setiap pernyataannya dia mengasakan Tuhan kau bang. Itu yang abang buat zaman dulu. Dengar baik-baik, pernyataan terbaru dia, Yesus punya Tuhan. Apakah Tuhan punya Tuhan? Coba. Yang dia maksud itu adalah Bapa yang di sorga gitu loh. Jadi kalau ya Tuhan Yesus yang di dunia ini, waktu dia di masa di dunia ini dia Tuhan, tapi yang di surga itu juga bisa dikatakan Tuhan gitu loh. Karena berarti dia orangnya pagan. Bahwa dia mengatakan dia punya dua Tuhan. Sementara Kristen itu mengakui Allah Tritunggal, bukan dua Tuhan. Gimana sih? Bang, ini kalau kita bicara jumlah, ini bukan bicara jumlah, Bang. Yang dimasukkan Edis itu bukan jumlah. Kalau abang interpretasinya jumlah gitu loh. Bro, coba. Satu Bapa di sorga Tuhan, kata dia kan. Baru Yesus Tuhan menyembah Tuhan. Dia tuh nggak ngerti ajaran Kristen, bro. Bukan nggak ada begitu dia statement. Saya bukan membela dia, tapi saya interpretasi dalam cerita dia dari awal itu saya tahu. Nah, ternyata dirimu juga interpretasi. Kalau kita bicara fakta, itu berbeda dengan apa? Dia sudah mengucapkan, bro, bahwa siapa orang Kristen yang tidak mengakui Yesus punya Tuhan, itu adalah gila. Kamu termasuk nggak di dalamnya, bro? Gila. Jadi yang perlu kita luruskan adalah ketika kita mempunyai konflik, suatu statement yang di luar, itu sebaiknya jangan dibawa ke dalam ranah ad hominem gitu. Artinya masalah pribadi diselesaikan secara mediasi. Bro, menurutmu siapa yang dulu ad hominem? Ya orang abang dengan dia lah yang tahu, masa saya yang ditanya. Nah, makanya kau kan mau menilai aku. Tapi kau nggak tahu, ku jelaskan ya bro, ku jelaskan. Matikan dulu mikmu, gantian kita. Gitu loh. Jangan melakukan ad hominem, Edis juga jangan lakukan, abang juga jangan lakukan. Saya tidak berpihak kepada Edis atau Carbido. Nah, sekarang aku tanya dulu kau. Matikan dulu mikmu. Edis mengeluarkan pernyataan bahwa salib itu rencana iblis. Kemudian aku datang, Dis, ayo kita berdiskusi mengenai ini. Ada nggak kuserang pribadinya? Nggak ada kan? Kemudian dia tidak mau. Kita bicara konflik abang, jangan melebar kemana-mana. Abang ini konfliknya dari situ. Gimana sih? Konfliknya itu yang tersebar di dalam media sosial ini adalah masalah donasi anak CAB itu yang. Nah, makanya dengar ku jelaskan baik-baik. Kan makanya aku bilang dengar, aku jelaskan baik-baik. Sudah. Karena Edi sudah menjelaskan juga kemarin waktu dengan abang, itu konflik utamanya, nggak ada cerita-cerita. Tidak, makanya kau itu ditipu Edis. Edis itu penipu. Ku jelaskan baik-baik ya, udahlah, keluarlah kau. Nggak bisa bicara, katanya ndak membela, padahal membela. Munafikun kawan orang-orang ini, munafik. Ya, ku jelaskan. Saya tidak pernah ad hominem. Yang pertama adalah saya ajak Syedis berdebat, itu bulan 9. Sebenarnya masalah ini bulan 5 sudah diungkit Syedis. Saya tidak pernah menyerang Syedis secara pribadi. Saya tidak pernah menjelekkan Syedis secara pribadi. Sudah. Pas bulan 5, si Rudi Simamora minta bantuan sama dia. Oleh si Edis nggak mau bantu.
Kalau pinjam uang mau dikasih, namanya rentenir kawan. Sudah. Setelah itu apa yang terjadi? Saya biarkan. Bulan 5 saya jawab hanya sekali atau berapa kali ya. Habis itu saya biarkan karena saya pikir dia itu baru naik daun. Kalau saya hajar langsung pada saat itu, meninggo itu kawan. Jadi ku ajaklah, oke Dis, aku ingin berdiskusi sama kau. Nggak mau dia. Ketika dia tidak mau, oke, saya jawab. Ada videonya di YouTube, saya buatlah jawabannya. Itu begini Bogono, begini Bogono. Besoknya muncullah Sedis menyerang pribadiku. Rudi, kalau mau berdebat dengan aku, janganlah kau berdebat. Kau urus dulu si Rudi, si Mamora itu. Yang tidak pernah kau urus di penjara katanya. Kan fitnah itu. Paham ya? Tapi namanya herder kawan. Herder kayak mana lah herder? Mana peduli herder tahu atau enggak? Silakan. Enggak ada pengikut saya di sini yang cerdas kulihat satu aja. Ya, silakan. Mau nanya apa kalian tentang donasi untuk GBI? Itu sudah ada, Lin. Terima kasih, Lin. Ya. Halo, selamat. Halo, sore. Sore, silakan. Ya, Bang Yohanes. Ya, kalau saya melihatnya begini ya. Pernyataan Abang juga menyatakan tidak ada orang akademisi di sini. Itu juga kurang baik ya. Banyak akademisi di sini yang S2, S3 itu banyak. Tunggu dulu. Aku bukan bilang di sini loh. Herdernya Edis ku bilang, kan ngomong semua ini. Iya, saya juga beda kalau di sini ku bilang dengan herder. Makanya ku bilang herder Edis, tolong yang cerdas naik. Jangan yang unyu-unyu. Oke, begini ya. Pendapat saya begini, ya. Boleh jadi juga Edis ada kesalahan. Boleh jadi ya. Kalau saya melihatnya dari dua sisi. Gini. Hindari menggunakan kata boleh jadi. Kalau boleh jadi itu adalah keraguan-raguan. Ya saya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya dari setan. Saya paham itu. Jadi saya kan melihat dari sudut pandang ya, perspektif ya. Perspektif dari Bang Yohanes, Edis melakukan kesalahan. Saya sepakat. Di mana kesalahannya? Dia memberikan ruang kepada anak Batak. Itu kesalahan itu, ya. Walaupun nggak tahu saya disengaja apa tidak, tapi menurut hemat saya itu tidak disengaja, karena saya juga nonton dia live. Kemudian dari pihak Abang juga salah. Salahnya di mana? Edi cuma sekali ngomong, tapi Abang berulang-ulang menyampaikan, ya. Itu kan tidak baik. Cukuplah, balas saja sekali dua kali udah cukup lah. Orang diam. Oke, sekarang ku jawab dulu itu Pak. Sepenggal kita berenak. Silakan. Nah, matikan mic Bapak. Ya. Sekarang Bapak tahu nggak dunia maya ini? Kalau Bapak ku fitnah, hilang nggak fitnah itu? Pasti nggak hilang. Paham ya? Aku punya anak. Anakku sudah mau SMP nih ntar lagi, 2-3 tahun lagi. Bagaimana kalau kawan-kawannya di sekolah menonton fitnah Edis kepadaku dan dia dibullying? Siapa yang bertanggung jawab? Edis nggak bertanggung jawab dia itu. Karena otaknya nggak ada. Makanya aku bilang pengikut Edis, herder Edis dungu semua. Tidak mengerti efek yang ditimbulkan Edis itu berkelanjutan. Buktinya lihat itu typing. Wow, kemana uang 78 juta? Sudah dijelaskan sampai kerongkongan keluar. Tidak mengerti kenapa? Dungu. Paham Pak ya? Kalau Bapak bilang tidak apa-apa, tolong kasih foto Bapak, nama asli Bapak. Kalau ada Facebook, biar ku fitnah Bapak. Kita lihat apakah anak Bapak tidak akan merasa rugi akan hal itu. Silakan. Baik, saya paham itu. Ya, jadi dunia maya ini kan sebenarnya bukan real ya. Saya sudah main dunia maya ini udah lebih dari masih dulu Friendster ya. Mungkin kalau anak-anak muda sekarang nggak tahu tuh Friendster. Saya sudah main itu. Jadi paham saya namanya dunia maya itu tidak real. Sama sekali tidak ada landasannya. Saya ambil contoh kasus lah. Kalau Abang masih ingat kasus John Ruh ya. John Ruh kan merasa hebat itu. John Ruh waktu dulu Facebook ya. Itu 10 tahun lalu itu, masih zaman SBY. Luar biasa dia menganggap dia hebat tuh karena followernya banyak. Runtuh dengan seketika, tidak satu pun orang yang menolong dia. Kenapa? Dia menganggap itu followernya itu fanatik ya, padahal tidak.
Di sini banyak orang yang cuma hanya fun saja, ada juga yang cuma mencari hiburan, ada juga yang cari ilmu, macam-macam lah motivasi orang ya di sini ya. Kalau abang mau sih ingat itu teori Maslow, saya ambil contoh teori Maslow. Abang coba terapkan di sini teori Maslow. Ya, sampai yang tertinggi yang belum dibuat Maslow ya, tapi saya kasih yang tertinggi, saya buat teorinya. Ya bahwasanya motivasi tertinggi adalah apabila kita tidak punya motivasi. Itu yang tertinggi. Contohnya, sambil contoh begini. Kalau abang kasih hadiah ke orang, di pikiran kita kan dia ada timbal balik ya. Tapi kalau orang memberikan hadiah ke orang, ngasih makan orang, terus dia tidak punya motivasi, akan dikembalikan. Ke siapa dia kasih? Ke orang miskin. Pasti tidak akan kembali itu. Tapi kalau yang sebaya sama kita, sederajat sama kita ekonominya, pasti ada something wrong di sana. Itu dia. Sambil contoh itu. Sambil contoh kasus Elon Musk. Elon Musk itu kan sudah paling hebat sekarang di dunia nih. Bandingkan dengan Warren Buffett, apa perbedaan? Kita nggak usah ke sana lah Pak. Kita siapa-siapa kita bicara jadinya. Elon Musk lah, baru nanti Soros lah. Saya mau ambil analogi ya. Ini kan analogi ya. Nggak usah analogi langsung Bapak jawab. Misalnya ya kalau saya seperti itu, saya difitnah di media sosial, saya pun tidak terima. Karena anak saya kalau saya dibilang pelacur istri saya nggak terima. Karena anak saya nanti malu, atau saya dibilang gigolo, atau saya dibilang apa, saya nggak terima. Karena anak istri saya akan malu. Gitu aja. Oke, baik. Jadi dunia maya ini sebenarnya kebablasan ya, kalau saya katakan ya, kebablasan. Betul, dan dunia yang kejam. Ya, dunia kejam. Jadi ya itu intinya Pak ya. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Jangan dulu kita pahit ya. Saya sekedar sharing ini. Dunia maya itu kan memang kejam ya. Kalau kita bermain di dunia maya, kita sudah perhitungkan itu. Saya di YouTube sudah lama di YouTube. Saya di dunia pendidikan. Bisa dilihat nanti di sana. Tapi yang apalagi Bapak dunia pendidikan. Kalau saya sebarkan foto Bapak di sekolah pendidikan Bapak itu, menurut Bapak turun temurun enggak itu? Sebagai seorang pendidik loh. Enggak akademisi ya. Jadi tidak ada masalah. Kalau kita yakin melakukan kalau tidak ada masalah, sini nama Bapak, sini foto Bapak, biar ku bilang Bapak istri Bapak pelacur. Itu kan bisa Anda dituntut balik kan? Nah, oke. Balik Anda. Kenapa? Kan aku bilang kawan, kalau masuk ke tempatku ini harus cerdas. Jangan on. Kan bisa tuntut balik kan? Edis nggak di Indonesia, apa yang mau aku tuntut balik? Dia di luar negeri. Bagaimana aku cara menghilangkan fitnah dia kepadaku? Nggak bisa. Jadi kalian berbicara di tempatku ini, jangan parlecem. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya dari setan. Begitu terucap kalian nggak apa-apa, sini nama kau, sini foto kau, biar ku bilang istrimu pelacur, biar ku bilang bapak kau gigolo. Nggak mau kan? Karena anak cucunya kan malu. Begitu juga lah yang kurasakan. Tapi karena herder Edis, apa yang mau dibilang? Namanya herder. Nah, demikian tadi komisimennya, yang dimana herder-herdernya Edis tuh menggonggong ria, mereka menggeruduk ya dengan pertama dan kotor-kotor mulut herder-herdernya si Edis ini ya ketika menggonggong gitu. Sampai Rudianes acap kali emosi dibuatnya. Tapi itulah yang saya suka itu dari Rudianes ini ketika dia ketawa. Itu memang kalau saya sih nengoknya ketika beliau tertawa ini bikin kita ngakak gitu ya. Lucu gitu ya. Tapi bagi herdernya Edis itu hal yang paling menyakitkan itu ya, ketika Rudianes tertawa dengan siapa si Udin Cikiti pun sampai berkata najis cici menjijikkan. Ketawa coba kakak gitu ya. Itulah herdernya Edis ini ya. Padahal Rudianes ini menjelaskan dari A sampai Z dengan sederhananya harusnya dapat dicerna itu, tapi mereka tidak mau tahu pokoknya siapa yang ngasih tulang itulah tuannya, itu menggonggong aja ya, macam apa ya, herder rabies ya kan. Namanya mereka ini kan bangga dengan para penghujat itu ya, dianggapnya mereka ini pahlawan bagi mereka.
dan dapat melampiaskan rasa amarah mereka, sakit hati mereka. Mungkin begitu ya, ketika para debater mereka itu kalah, itu kan sakit hati. Jadi bagi Kristen-Kristen seperti Edis yang hanya mampu menghujat, memaki, mencaci, menghina-hina, menista, wah itu jadi pahlawan bagi herder-herder mereka. Maka herder-herder mereka siap pasang badan ya, ketika majikannya itu disenggol-senggol gitu, dikritik-kritik, mereka menggonggong beramai-ramai gitu ya, menggonggong-gonggong Rudiah dan Rudiah di sini. Tapi kebal juga Rudiah di sini ya. Tapi kita maklum juga karena memang stigma itu ya, stigma itu akan melekat, apalagi medsos. Jadi wajar kalau Rudy Hanes ini berapi-api terus membahas itu dan itu ya, karena memang sulit sekali untuk berikan faham ketika fitnahan itu sudah sampai ke pada dirinya. Dan apalagi Rudy Hanes ini punya anak istri ya, nah itu sosial itu ya, lingkungan itu pasti akan menjustis, memberikan stigma bahasanya suaminya dan atau bapaknya ini adalah seorang pemakan donasi ya, seorang yang culas, seorang yang curang kan begitu. Jadi Rudy Hanes nih memberikan penjelasan, memberikan jawaban, memberikan perlawanan, itu hal yang wajar ya, manusiawi itu. Jadi harus gigih memang ya, mengembalikan nama baiknya kan begitu ya. Nah, jadi kita umat muslim ya kita tonton saja dan objektif ya, mana yang benar mana yang salah, kita sudah pasti kalau umat muslim tahu hal itu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, Ya Bashir.